Firman yang sudah Anda dengar hari ini bahkan bermanifestasi atas hidup. Allah pada Yesus berkata, tinggallah di dalam, maka mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ketika saudara percaya hari ini, saudara tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya di dalam saudara, saudara hidup dengan kuasa Kristus. Saudara mengalami kebangkitan Kristus. Saudara mengalami kuasa kebangkitan hari ini. Hidupmu tidak bingung. Hidupmu tidak gelisah lagi. Ada petunjuk dari Tuhan. Ada tuntunan dari Roh Kudus lewat firman yang kau dengar. Ketika kau mendengar firman, maka sakitmu disembuhkan, keluargamu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saya percaya saudara hari ini saudara datang dengan kerinduan. Roh saudara lapar dan haus. Kau berkata, jiwaku merindukanmu, tubuhku merindukanmu, seperti tanah yang kering.
seperti rusa yang merindukan air. Ketika hatimu rindu malam hari ini, kau akan menerima apa yang engkau inginkan. Dahsyat Rabadaya Sita. Rasakan satu kali lagi yang dia jama kau. Ku anggap Roh Kudus dalam nama Yesus bekerja di tempat ini. Haleluya. Ku pandang saat ku sembah, katakan ku puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Prioritas kami hari ini bukan tentang makan minum, karena kami percaya burung Engkau yang sementara memelihara, apalagi kami umat kesayangan-Mu, anak-anak-Mu yang sudah Engkau bayar dengan darah-Mu, lunas kami salib. Tetapi hari ini prioritas kami tentang posisi rohani kami, sehingga kerajaan-Mu kami nikmati di bumi. Kami tidak stres lagi, kami tidak gelisah lagi, kami tidak takut lagi, karena Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, Allah yang mencintai kami, Allah yang memelihara kami. Karena kami berkata kalian sampai malam hari ini, semua karena setia-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, singkapkan kami sebuah rahasia yang baru lewat kebenaran Firman-Mu. Roh kami membutuhkan Firman-Mu. Kristus yang sudah menjadi dasar hidup kami membutuhkan Firman-Mu. Roh anak yang ada di dalam kami membutuhkan Firman-Mu. Mari kasih tepuk tangan yang paling berjaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu dengar Firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang rindu dengar Firman, sama-sama dengan saya kita bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Satu kali lagi kasih tepuk tangan untuk Timur Sudidan. Shalom, ada sukacita. Kita harus cari tempat dulu yang nyaman dan enak. Amos 3 ayat 7. Cepat. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ini firman di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Hari ini gereja harus mengambil keputusan, bukan dengan keputusan manusia, tetapi keputusan Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan hari ini mengalami kebingungan? Amin. Banyak hari ini yang bingung. Kenapa bingung? Karena tidak mendengar perintah. Orang kalau dia mendengar perintah, keputusannya pasti benar. Amin. Daud adalah salah satu orang yang selalu bertanya Tuhan. Sedangkan Daud orang yang bertanya Tuhan pun banyak kali kegagalan dalam hidupnya di alam. Tuhan sementara mengajar kita untuk selalu terus mendengar firman. Setiap waktu terus mendengar firman dan mendengar firman, agar keputusan kita hari ini, keputusan Tuhan, Tuhan mau menyampaikan. Haleluya. Mana responnya, saudara? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Segala sesuatu yang Dia mengerjakan atas hidup saya dan saudara, Dia mau kasih tahu. Amin. Bahkan secara keseluruhan dalam hidup saya dan saudara, Dia tahu semuanya. Dia tahu segalanya. Sebelum saya lahir, sebelum saudara lahir, Dia sudah menetapkan saudara. Misteri kehidupan Dia bisa pecahkan.
Dan manusia hari ini mengambil keputusan karena tuntunan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan dan menerima keputusan dari Tuhan. Dan lihat hari ini engkau tidak stres. Bilang amin. Tidak ada orang Kristen stres. Hanya orang Kristen stres karena dia tidak mendengar firman. Amin. Orang yang mendengar selalu perintah Tuhan, ya pasti melakukan dan goal. Amin. Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab, tugas, visi untuk kita kerjakan. Makanya kita tuh tinggal menunggu perintah. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan kumpulkan malam ini. Bapak Ibu Saudara, sudah ada tempat ibadah sebelumnya, tapi lihat Tuhan bawa. Tiba-tiba Tuhan munculkan Pastor Ivan di usia yang muda untuk jadi seorang gembala. Karena ada keputusan Tuhan. Amin. Tuhan ambil saudara, Tuhan bawa ke tempat ini. Kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan keputusan. Amin. Kalau saudara mendengar berita Tuhan, apa yang saudara lakukan hari ini adalah keputusan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah atas hidup saudara. Bilang amin. Wow. Saudara lapar dan haus hari ini. Dan detik ini, ambil mic. Saudara tahu ada kesaksian baru-baru hari Jumat Agung. Untuk kita bergandengan tangan, Pastor bilang ada yang mengalami pendarahan, ada yang mengalami sakit. Dan hari itu juga dia disembuhkan. Itu tanda-tanda maju. Kasih mic. Berdiri di atas. Pastor turun bersaksi jangan malu-malu. Tadi ceritakan Tuhan itu ajaib. Puji Tuhan, Shalom. Sebenarnya kita paling pemalu sekali kalau berdiri di muka bagi bicara. Tapi karena Tuhan, saya memberanikan diri untuk berdiri di depan ini. Waktu bulan Februari Maret, saudara, saya mengalami pendarahan dan saya ke dokter. Terus dokter bilang saya harus ke rumah sakit. Dokter menyuruh saya untuk ke rumah sakit Kasih Ibu karena di sana alatnya lebih lengkap. Jadi setelah saya ke sana, dokter periksa saya, terus dokter bilang saya ada miom di perut saya dan saya harus operasi. Terus saudara, saya konseling sama dokter, saya bilang, Dok, kita soalnya boleh mau operasi karena kita sudah 3 kali operasi melahirkan. Jadi kita tahu untuk keempat kali kita itu beresiko sekali. Jadi dokter bilang, cuma boleh mau operasi. Kita bilang, Dok, kita mau berdoa. Jadi saudara, waktu kita dengar kita ada miom di perut dan kita mengalami pendarahan, itu kita sangat takut sekali. Kita sampai menangis. Kita pulang ke rumah, kita menangis, kita berdoa. Kita datang pada Tuhan, bukan kita menangis karena sayang diri, tapi kita datang karena hancur hati. Kita pikir kita anak-anak yang masih kecil, Tuhan apa ini? Kita berdoa pada Tuhan, kita berdoa, kita bilang Tuhan kita sudah boleh mau operasi, jadi bagaimana ini? Dokter, saudara, tidak mampu menolong saya, orang tua saya tidak mampu menolong saya, suami saya tidak mampu menolong saya, tapi saya yakin ada tangan Tuhan yang mampu menolong saya. Saudara, saya sangat takut waktu itu dokter kasih obat, saya minum selama 10 hari. Setelah selesai minum obat, pendarahan saya semakin banyak, saya semakin takut. Tapi suami saya bilang, ketika Ngana keluar pendarahan, Ngana bicara, terima kasih Tuhan, semua sakit penyakit Tuhan keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita selalu berkatakan begitu, sampai-sampai saudara, saya takut untuk ke kamar mandi karena pendarahan saya sudah semakin banyak. Pada hari Rabu, suami saya dari kantor, dia ke rumah,
kita bicara, Lex coba ngandalkan di kamar mandi, so lebih banyak, kita so lebih takut. Dia bilang sudah, tenangnya ada apa-apa, sebentar orang ada doa pastoral, kita mau berdoa dan kita mau konsultasi, mau share dengan pastor Kifan, kita mau bicara soal ini. Terus saudara pulang dari doa semalam, kita tanya Lex bagaimana, apa yang pastor bilang. Pastor bilang nggak usah takut, ya, ini Tuhan sedang mengalami pembersihan, Roh Kudus sementara bekerja. Jadi kita aminkan ini saudara. Walaupun kita takut sebenarnya saudara, kita tetap percaya kuasa Tuhan. Karena semua kita tahu tidak ada yang bisa menolong kita. Walaupun punya uang untuk operasi, walaupun kalau ada BPJS operasi gratis, itu tidak membantu sama sekali saudara, karena saya tidak bisa dioperasi saudara. Jadi saya hanya berharap berserah ke Tuhan saudara. Pada hari Jumat Agung, sementara firman pastor bilang begini, di sini ayah yang pendarahan sekarang sudah sembuh karena ada kuasa kesembuhan yang turun. Saya perkatakan amin. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Baru sementara orang berdoa bergandengan tangan, pastor bilang di sini ada yang pendarahan. Saat ini juga dalam nama Yesus pendarahan berhenti. Kita aminkan semuanya itu saudara. Dan setelah saya pulang ke rumah, benar saudara, pendarahan saya berhenti. Sampai saat ini saudara, pendarahan saya berhenti. Hari Sabtu waktu di Jumat Agung, besoknya hari Sabtu saya lihat benar berhenti saudara. Dan hari Minggu saya masuk ibadah, pastor bilang siapa yang ingin didoakan, mari maju ke depan. Saya maju saudara, itu tanda ucapan syukur saya ke Tuhan, karena Tuhan telah menyembuhkan saya. Saya sangat bersyukur saudara. Itu terendah saya, Tuhan mampu menolong saya. Tuhan, saya tahu tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya saudara. Saya sangat-sangat bersyukur Tuhan menyayangi saya. Di situ saya mengalami Tuhan secara pribadi. Walaupun dulu saya pernah mengalami proses rumah tangga, ekonomi, tapi itu saya dan suami saya yang jalani. Tapi ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya saudara. Saya yakin itu bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan. Saya bisa berdiri, saya bisa sembuh dengan sempurna, karena Tuhan kalau menyembuhkan orang dia tidak setengah-setengah saudara. Tuhan kalau menyembuhkan, dia akan menyembuhkan dengan sempurna saudara. Saya sangat bersyukur, dan biarlah kesaksian saya ini dapat menguatkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku nyanyi hosana bagi Raja yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Terima kasih. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan sangatlah penting. Jangan saudara anggap enteng pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan hari ini mendatangkan iman, mendatangkan kepercayaan bagi saya dan saudara. Bilang amin. Haleluya. Saudara, kadang saudara akan berpikir seperti ini waktu saudara mengalami sakit.
Waktu saudara mengalami pergumulan, saudara akan bertanya, Tuhan, bilang selesai di kayu salib. Haleluya. Bilang semuanya sudah ditanggung. Bilang sakit penyakit sudah ditanggung. Kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, semuanya sudah ditanggung di atas salib. Kenapa kita alami? Kenapa sakit penyakit ini harus datang kepadaku? Kuncinya kita butuh pengenalan. Amin. Ada satu waktu setiap kita manusia siapapun, mau pejabat, mau pengusaha, mau orang-orang biasa, ada satu waktu kita tidak bisa dan tidak mampu menolong diri kita. Bahkan tidak ada satu manusia yang kita bisa harapkan. Tidak ada satu manusia yang bisa kita andalkan. Saudara bisa membayangkan ada di posisi seperti Tante Trini tadi. Amin. Dia bilang dia ada uang untuk operasi, tapi keadaannya sudah tidak bisa. Karena anak 3 semuanya sesar. Amin. Itu ada semacam kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau dipaksakan. Haleluya. Saudara, kalau penyerahan tanpa mengenal firman, percuma. Saudara berserah tanpa pengenalan firman, percuma. Amin. Tante Trini bilang, saya hanya berserah kepada Tuhan. Tanpa firman, penyerahan itu sia-sia. Amin. Pengenalan akan Tuhan, karena apa? Karena firman. Ada pengajaran di rumah Tuhan. Ada firman yang dilepaskan dari rumah Tuhan buat saudara. Dan hari ini lewat Pondok Daud ini ada pengajaran, ada firman yang Tuhan mau berikan untuk saya dan saudara. Supaya membawa saya dan saudara mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan membawa kita mengambil posisi rohani kita, mengambil otoritas kembali sebagai anak Allah. Kuasa Kristus harus kita alami. Bagaimana caranya kuasa itu kita alami? Pengenalan akan Tuhan. Firman-Nya harus menjadi daging. Firman-Nya tertulis di dalam roh hatimu. Kau menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Kau akan lihat keluarga dipulihkan. Kau lihat penyakitmu seketika disembuhkan oleh cara yang ajaib. Biar orang hari ini, waktu dia datang ke gereja, hanya sekedar datang, dia tidak mau merespon firman. Karena kita pernah jadi jemaat yang tidak mengenal firman. Amin. Waktu di gereja lama saya datang, sebelum datang solegan dan rokok, sebelum masuk rokok kita mati. Di dalamnya nggak ada yang kita rasa. Dan saya berkata di dalam hati saya, yang penting so masuk gereja. Saya tidak mau kalian seperti itu. Tidak ada di Pondok Daud yang penting so masuk gereja. Kalau kalian tidak mengalami kuasa kebangkitan, kalian tidak mengalami manifestasi Roh Kudus, amin, tidak mungkin ruangan ini dipenuhi dengan orang-orang. Kenapa? Karena anak-anak mulai dari sekolah itu sampai orang tua mengalami terlalu banyak kesaksian kesembuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai pada kesembuhan. Amin. 10 orang kusta, 9 tidak kembali. Hanya 1 yang ingin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Respon hati yang Tuhan mau. Amin. Hari ini kalau orang sembuh, orang dipulihkan, Tuhan tidak sampai situ. Tuhan tidak berhenti di sana. Amin. Masih ada yang Dia mau tunjuk. Masih ada yang Dia mau putuskan. Ada hal yang berikutnya yang mau Dia nyatakan lewat firman. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak merespon firman, apa yang datang dalam keadaanmu hari ini, situasimu, sakitmu, persoalan keluarga, rumah tangga, bisnis, ekonomi,
Tanpa pengenalan akan Tuhan, kau akan kecewa dengan Tuhan. Amin. Biar 1000 hamba Tuhan tumpang tangan, tumpang kaki, saudara tidak mengenal Tuhan, tidak mau merespon, tidak mau datang seperti Maria, kau tidak akan mengalami Tuhan. Amin. Saya mau buka. Terima kasih buat Tante Trini kesaksian saya terima rema hari ini. Coba buka Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Hari ini belum. Amin. Hari ini belum. Belum hari ini. Masih kuat, masih sehat, masih muda. Belum merasa. Amin. Jangan tunggu keadaan mengancam baru kau berteriak. Belajar hari ini, pecuti dirimu, hantam dirimu, keluar dari zona nyaman. Kita butuh hal-hal yang membuat kita sadar hari ini itu tidak di zona nyaman. Kalau hari ini tidak baik-baik saja, itu bukan karena Tuhan jahat. Tuhan mau membawa kita untuk ada di posisi yang benar, sampai kita terlepas dari tipu daya setan. Dan hari ini pasti berpikir, kenapa kita boleh sakit seperti ini? Kita pernah minum darah Yesus, makan tubuh Kristus, adalah lambang kematiannya. Di atas kayu salib dia sudah berkata selesai. Kenapa saya mengalami? Ada kesalahan, ada dosa. Haleluya. Ayat 18 bilang apa? Lihat, mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saudara akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kalau mereka menerima kasih karunia di pintu gerbang ini, mereka diselamatkan. Haleluya. Tapi tubuh mereka dibinasakan, sehingga roh mereka diselamatkan. Ayat 19 bilang apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Haleluya. Ayat 20 bilang apa ini? Disampaikannya dan disembuhkannya dan diluputkannya dari liang kubur. Apa jadi penentunya? Firman. Amin. Penentunya firman. Baik. Firman. Amin. Hargai suara pastor setiap saat berteriak, karena meyakinkan saudara. Amin. Amin. Bahwa saudara tidak tahu besok. Ada satu orang kita layani, sampai kita kuat, kita bisa lagi. Tidak hijau, cuma kita tidak tahu, buat cuma datang melayani. Orang boleh besok. Kau boleh keok tiba-tiba. Ada tubuh bugar, sehat, tiba-tiba mati. Haleluya. Jangan pastor sedikit bikin takut. Ada kasih sadar bukan kita. Karena firman-Nya disampaikan. Duduk situ. Amsal bilang kalau orang yang didik anak, orang yang tentram hidup. Kalau anak berhasil dididik, orang mengalami sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Pada ayat 17 bilang apa?
Kita membuka ini untuk saudara sadar hari ini. Saudara tidak ditipu lagi. Ada orang-orang yang jadi sakit oleh sebab jadi penyebab sakit hari ini kelakuan. Bilang kiri kanan kelakuan. Kelakuan. Amin. Kelakuan. Kalah. Saudara siksa hari ini karena kesalahan. Kesalahan hari ini saudara akan terima besok. Kelakuan hari ini saudara akan terima lusa. Amin. Tapi kalau saudara dengar firman, saudara akan terima perjanjian di atas kisah. Semua sudah selesai. Jangan menolak firman. Firman yang topang betul. Amin. 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 Firman Tuhan sedikit dosa rendah dosa sedikit. Tidak perlu banyak. Supaya firman masuk dan mendapatkan. Amin. Amin. Bilang amin. Jadi ada penyebab. Tante Trini minta maaf. Kenapa sakit? Karena ada penyebab. Tante Trini sakit beda-beda tipis dengan pastor Pemama yang jadi operasi. Tapi kalau dalam rumah sakit bersama Tuhan, mau masuk ke makam Tuhan, makan apa Tuhan? Jadi anak kau belakang, Sabtu Minggu di rumah sakit. Karena berdoa dia selalu berdoa. Nanti untuk memperdapat dulu di taman di Kalapa dan di sekitar Tuhan. Bisa beri Kalapa, halo Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Bapak sudah tahu Ista dan Biu keluar dari kotoran air besar, buang air besar, tidak kena pisau operasi, tidak kena karena ada firman. Amin. Haleluya. Iblis tidak bisa menipu kita. Iblis tidak bisa mendakwa kita karena masa lalu kita, karena perbuatan kita, karena kita. Waktu hari ini kita percaya, kita rendah hati untuk menerima firman dari Tuhan. Jalan firman sampai ke roh. Jadi tidak berguna sama sekali. Roh yang memberi hidup dan roh yang memberi hidup sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Kuasa Kristus saudara dan saya sudah mengalami. Haleluya. Bilang amin. Kenapa timbul ini kelakuan ini? Dari mana penyebab kelakuan ini? Haleluya. Dokter bilang banyak orang kena sakit. Potensi paling besar karena pikiran, gaya hidup dan pola makan. Amin. Tapi semua datang dari pikiran. Pikiran. Haleluya. Kayak yang tahu menyebab pikir. Pikir saja apa yang harus kita pikir. Yang tidak perlu kita pikirkan jangan pikir. Supaya ada kelakuan. Haleluya. Amin. Amin. Dari mana tuh kelakuan? Dari marah. Minta apa marah? Lu perempuan. Nah, minggu lalu kan kita hantam laki-laki. Sekarang perempuan. Dan perempuan boleh. Lalu ya, so boleh juga laki-laki terus. Perempuan. Haleluya. Hidup imam-imam. Amin. Haleluya. Perempuan ini paling aneh. Betul. Sudah mana juga? Tahu. Siapa? Tahu. Boleh merumus itu. Sudah. Haleluya. Amin. Dari situ. Coba tanya ke lembaga lain. Cuma dari masyarakat kecil. Bilang amin.
Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Amin. Tetapi orang bijak akhirnya meredah. Kadang bijaksana itu datang dari suami, tapi bebal itu datang dari perempuan. Kita tahu? Enggak. Apa yang kadang orang tidak mengerti. Amin. Perempuan jadi bijak. Sambil palinggir supaya naik bagus, biar mati angin naik. Perempuan, karena wanita ingin dimengerti, tapi butuh penjelasan. Orang mau mengerti bagaimana kalau tidak dijelaskan? Yang tahu, nggak mau, sudah dong. Biar lebih bijaksana. Kalau soal itu, orang sering bilang pirwa. Haleluya. Itu perempuan model. Padahal dia cuma menjelaskan. Amin. Karena kalau bikin batu begini, apa kabar lagi? Ya, amin. Amin. Oh iya. Udah tahu. Cuma sederhana. Orang kalau udah tahu, sudah itu. Haleluya. Udah paling laki-laki. Waduh, kayak anaknya juga. Urus diri masing-masing. Haleluya. Orang bebal itu, lihat, orang kalau bebal marah-marah tidak karuan. Amin. Hanya kemarahan yang tidak ada tujuan. Hanya jadi sakit, bersimpang. Haleluya. Jadi keluarga. Saya bilang perempuan lain. Amin. Sedang itu masakan, boleh juga. Terakhir kita memasak. Orang buat ini. Orang buat bisa tinggal di sini. Kenapa? Karena dari amarah. Amin. Coba lihat Yakobus 1:19 bilang apa? Orang kalau orang bijak, kau bisa meredakan amarah itu. Api itu dipadamkan dengan sendirinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah, ingatlah, hari setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Amin. Tetapi lambat untuk. Makanya laki-laki itu jadi pendengar. Amin. Lihat. Dan juga lambat untuk marah. Orang kalau mengenal Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Haleluya. Dia sudah menerima buah pohon kehidupan. Dia tidak lagi pakai buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena itu sifatnya mati. Sesuatu yang menghidupkan rohnya, buah-buah kehidupan, buah-buah roh akan dihasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan. Haleluya. Lihat orang kalau mendengar firman. Amin. Kalau balik sudah begini, kita minta istri saja yang mau marah. Alhamdulillah.
Haleluya. Siapa rasanya jawab marah? Karena firman. Amin. Amin. Ada marah kecil-kecil, marah langsung selesai. Amin. Efesus 4 ayat 26 bilang apa itu? Apabila kamu menjadi marah itu bukan peranjat tubuh. Kadang dia datang tiba-tiba. Amin. Jadi apabila datang tiba-tiba marah, lihat, ada pengendali. Jangan kamu berbuat sampai ya kamu kan. Seberapa kali matahari terbenam? Seberapa kali matahari terbenam? Itu tuh sakit. Tuh kelakuan begitu tuh bikin banyak. Haleluya. So bikin dia tuh cuci. Pilih aja. So boleh aja. Haleluya. Mau waktu tahan apa? Waktu tahan diri hasil draw. Masih ada tambahan waktu. Kalau masih babak-babak kualifikasi, amin, cari gol. Nah gitu, amin. Nah gitu, supaya aman. Apabila kamu menjadi marah, jadi kadang kita tidak pernah tunggu kita untuk marah, tapi marah itu tiba-tiba bisa datang. Amin. Begitu. Jangan kamu berbuat gitu. Haleluya. Bagaimana waktu saudara tidak menguasai, amin, amarahmu dengan firman, Roh Kudus akan manifestasi kalau dalam firman. Lihat hari ini karena firman yang saudara dengar. Waktu saudara marah ini ada pengendalian diri, ada penguasaan diri. Itu adalah buah Roh. Dulu kita pastor di buat salah dulu. Waktu belum ada firman. Tapi hari ini waktu ada firman. Amin. Roh Kudus dengan sekejap langsung menguasai kita, namanya buah Roh. Amin. Bilang amin. Oh, hilang pemarah di sini. Haleluya. Amin. 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 Pemarah itu buah veto tiba-tiba, jadi tiba-tiba. Kapan bisa jadi? Haleluya. Haleluya. Lihat kalau orang-orang tidak bijak, bebal. Lihat orang marah di dalam Tuhan hari ini dengan orang marah di luar Tuhan dia. Ya. Seperti setan dia. Itu daging, itu dosa di dalam tubuh. Gila nabi. Amin. Hari ini saudara, coba saudara terus dengar firman. Amarah akan terkontrol. Amin. Dan pada waktu engkau marah dengan tiba-tiba, kau tidak akan berbuat dosa di sana. Amin. Hanya engkau tertidur karena ngantuk mendengar firman. Itu roh yang tidak benar, terus diusir. Orang kalau dengar firman berarti dia orang bebal. Dia marah basah, dia marah. Lalu yang bilang amin, puji Tuhan. Lihat, saudara waktu saudara buat dosa, ayat 27 bilang apa? Saudara beri kesempatan kepada. Haleluya. Dan orang kalau tidak ada firman, setan pagi. Sedangkan sudah firman, setan mulai pagi. Malah ini ada. Saudara mau tidak beri kesempatan kepada iblis? Iblis tidak bisa lagi ambil keuntungan. Amin. Hari ini dia ada di bawah telapak kaki orang. Waktu kita marah, tetapi kita tidak berbuat dosa. Haleluya. Tidak ada kesempatan buat setan. Dia tidak datang bisa mencuri. Dia hanya bisa mencuri ketika
ketika kita marah dan berbuat dosa. Amin. Yohanes 10 bilang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita marah tidak berbuat dosa, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan. Amin. Kekuatan yang kita peroleh hari ini, kita akan pukul mereka mundur. Amin. Cukup dengan satu pukulan. Seperti Daud dengan satu batu melepaskan itu kepada Goliat. Dan seketika Goliat yang gagah perkasa itu tumbang di hadapan seorang Daud yang masih muda. Hari ini anak-anak muda, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kalian anak-anak YOC nggak ada pemarah. Amin. Jangan sampai kesempatan itu kau berikan kepada iblis. Ada anak-anak YOC, cuma jaga jangan sampai irian. Amin. Itu seperti kalian juga memberikan kesempatan kepada setan. Haleluya. Hari ini waktu kita marah, kita bisa mengendalikan. Amin. Orang bijak bisa mengendalikan emosi. Amin. Kita bisa pulang dari tempat ini satu ketika kita bisa boleh marah. Tapi lihat, ketika firman ini saudara terima, saudara akan lihat kaji. Saudara bilang, kenapa kita semua kontrol? Kenapa bisa? Itu suka. Saudara bilang, kenapa kita semua kontrol? Kenapa bisa? Itu suka. Saudara akan lihat kaji. Saudara bilang, kenapa kita semua kontrol? Kenapa bisa? Itu suka kita. Jadi alatnya. Kita jadi pembuat mujizat, pembawa lawatan. Haleluya. Yakobus 1:11. Balik lagi nih. Yakobus 1:11. Jadi hai saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah hari ini. Amin. Jadi waktu kita hari ini melakukan apapun, bilang apapun, apa yang kita lakukan apapun itu, bilang apapun. Setiap orang hendaklah cepat untuk, jadi reaksi kita berubah. Amin. Kita memilih bereaksi dengan benar. Ya, habis Papa Vito. Haleluya. Habis Papa Vito. Karena Papa Vito itu para tuang. Mana ada lagi Papa mulu lagi. Haleluya. Jadi setiap orang hendaklah cepat untuk, jadi respon kita cepat untuk mendengar. Karena sesuatu yang kita dengar hari ini menentukan reaksi kita. Bilang amin. Haleluya. Jadi waktu kita cepat dengar, kita jadi lambat untuk. Lihat orang kalau dia kurang bicara, wibawanya kuat. Kalau orang tahu banyak mulu, pasti mulia. Yang tahu apa bapak mulu. Orang cuma senyum, badengan. Amin. Dia kelihatan berwibawa. Stop di sini baik kalau nyamuk. Amin. Ini firman yang bilang ingat ini jangan tahu banyak mulu. Karena kalau tahu banyak mulu, Alkitab bilang di situ banyak kata-kata yang salah, banyak kecerobohan. Itu kalau Pak Kevin banyak sekali mulu. Nah, gitu, dia mulu lebih banyak dari tindakan.
Alkitab bilang tindakan itu akan lebih berbicara keras dari perkataan. Kau cuma mulu punya backing nol. Bilang amin. Hanya kau banyak mulu. Action saja. Amin. Eksekusi. Apa yang Tuhan perintah backing. Kalau Tuhan yang perintah jangan backing. Supaya hidup aman, tenang, tentram di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Dulu ini pendeta orang Islam. Pas udah pakai bahasa Arab, kalau ini pendeta orang Islam. Haleluya. Ayat 20 bilang apa dia? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan siapa. Amin. Sedangkan Allah tidak mau, apalagi manusia. Hei! Papa marah. Stop! Amin. Papa veto. Stop! Amin. Haleluya. Hidup lagi. Hey, pastor di sini adil. Minggu-minggu lalu habis lagi. Amin. Coba tolong buka Amsal. Amsal. Tunggu pastor mengingat dulu. Tunggu Amsal 21 ayat. Coba Amsal 21 ayat 19. Dengar ini. Dengar ini. Dengar firman. Kamu ini mau malu, biasa itu. Dengar cuma. Lebih baik kita di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka dan tangkis ini. Apa-apa marah. Mungkin dia tidak mau jelaskan apa arti kemarahannya. Dia tidak mau kasih tahu kenapa dia marah. Dia cuma suka pakai lain. Amin. Amin. Kayak gitu. Itu perempuan pemarah. Dia kasih dia di suami tinggal di padang gurun. Haleluya. Ada sukacita. Ini firman ya. Dan itu. Haleluya. Ini Salomo yang bilang, ini orang yang berhikmat. Dia bilang lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka. Haleluya. Saudara, waktu rumah tangga itu hidup rukun dan damai, Tuhan perintahkan perkara. Makanya ada pepatah yang bilang laki-laki yang hebat karena ada perempuan yang luar biasa. Amin. Amin. Dan perempuan yang luar biasa ini bukan pemarah. Perempuan yang luar biasa ini bukan cari-cari hal. Amin. Kalau memang suami mungkin ada sewa tubuh, menjelaskan. Amin. Kita orang laki-laki kadang di luar itu, kadang suka cepat-cepat karena orang tanggung jawab. Kadang orang terlama, bukan karena sengaja, karena tanggung. Kadang di tengah-tengah jalan mungkin ada yang pakai motor, ada yang bawa mobil. Dia mungkin kasih kabar dari istri. Dia sudah sempat sampai di rumah, istri jadi lain. Amin. Tahu. Pusing banget.
Haleluya. Coba kalau istri bijaksana. Amin. Coba kenapa? Hanya oleh si gambar Pak. Amin. Kasihkan. Haleluya. Marah aja. Nyata jadi sah. Lihat kalau begitu jadi enak hidup. Haleluya. Tadi pas buka puasa, ibu kau bikin babi kuning. Buset. Gila nih. Dia bilang kamu siapkan hubungan lari ke Golden. Tapi jangan lari pakai motor aja. Lari itu pakai motor maksudnya. Amin. Buka. Kita itu tidur. Hujan. Kita bangun. Semua jam apa? Bukan. Siap semua terlambat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Jadikan rumah itu, amin, tempat kediaman Tuhan. Supaya suami tidak akan lari kepada guru. Amin. Jadikan rumah itu tempat kediaman Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih. Haleluya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah suka, tetapi buah roh ialah suka, mau gak hadirkan ini di dalam rumah? Enak sekali, saudara. Amin. Tunjang kita itu berkat datang. Gak perlu Tuhan. Sesungguhnya dari doa puasa ini. Ya Tuhan bukan begitu. Tuhan mau kita mengerti firman dan melakukan. Nanti firman yang bekerja, Roh Kudus yang bermanifestasi. Apa yang kita butuhkan pasti dicukupkan. Apa yang kita butuhkan pasti disediakan. Bilang amin. Biar tidak ada hukum yang menentang. Berarti di sini ada perkenanan Tuhan. Amin. Bilang amin. Haleluya. Ayat 22 balik ulang. Perhatikan ini. Pertama kan, haleluya. Baru tutup di mana 23? Coba lihat. Saudara PKC, di sini yang menentukan. Saudara pesuka cita, bukan setan yang menentukan, ini yang menentukan. Amin. Sukacita tidak bisa diambil. Sukacita tidak bisa dicuri. Damai sejahtera tidak bisa dicuri. Haleluya. Yang penting kita bisa menguasai. Ada kontrol. Kapan ini terjadi? Waktu terus kita mendengar firman. Waktu kita merespon firman. Hari ini kalau saudara dengar ini dan saudara respon, terus sakitnya jadi. Dikomat itu sakit. Karena roh memberi hidup. Bilang amin. Ayat 22 balik ulang. Baru ini menjadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Amin. Biar
orang ada kesabaran, itu bicara pengendalian diri. Ada ketahanan. Amin. Tahan uji. Tahan uji. Amin. Tahan uji. Tahan uji. Diperlakukan yang tidak adil. Tapi lewat perlakuan yang tidak adil, saudara terus dibawa untuk naik. Kadang untuk naik butuh ketidakadilan. Tapi itu bukan dari Tuhan, tapi dari dunia ini. Butuh itu. Esther untuk naik. Amin. Butuh Haman. Yesus untuk kesalib butuh Yudas. Dunia ini butuh itu. Esther untuk naik. Amin. Butuh Haman. Yesus untuk kesalib butuh Yudas. Hindar dengan hal, hindar dengan hal begitu, hindar dengan hal begitu, hindar dengan hal begitu. Dengan pasangan, kau setia melayani Tuhan, kau setia dalam pekerjaanmu. Amin. Kau setia dengan pemimpinmu, sabit dengan pemimpinmu, baik di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan. Itu bomolik dengan pemimpinmu, baik di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan. Roh itu akan bermanifestasi. Haleluya. 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Lihat waktu kita hari ini terus mendengar firman, kehidupan rohani kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga tadi kita bisa menghasilkan buah kehidupan. Amin. Keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini benar-benar keputusan Tuhan, karena kesepakatan kita lewat firman yang kita respon, firman yang kita terima. Amin. Dan lihat hari ini kesalahan-kesalahanmu sudah dihapus. Amarahmu tidak mengerjakan kebenaran. Yang membuat Tante Trini sakit itu karena amarah. Amin. Jadi stop marah supaya sakit. Karena perempuan kalau dia marah, kadang dia diam, itu jadi sakit. Dia pendam. Karena amarah kalau tidak ada tujuan, kemarahan perempuan kalau tidak ada tujuan, itu akan menjadi sakit juga. Itu disiksa oleh kesalahan sendiri. Kita jadi sakit karena kelakuan kita yang berdosa. Itunya jadinya amarah karena dosa kita sendiri, bukan karena dosa perbuatan yang lain, tapi dosa yang kita ciptakan sendiri karena marah kita tidak bisa dikendalikan. Amin. Haleluya. Saya stop marah-marah. Bilang amin. Jangan marah kita kan kita bicara kebenaran. Karena Galatia 4 ayat 7, apakah dengan menyampaikan kebenaran kita menjadi musuh? Jangan menjadi musuh pastor. Pastor cuma bicara kebenaran. Haleluya. Galatia 5 ayat 25. Ini terakhir. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita hari ini saudara, kita menerima kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup saudara. Stop marah. Perempuan jangan suka bertengkar, jangan suka marah, supaya suaminya mulai kepada Tuhan. Haleluya. Hidup suami-suami. Dasar. Kasih keberkahan. Menjadi bosan bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana.
Bapak Ibu Saudara, seunang kita semuanya bangkit berdiri. Saudara tahu hosti yang ada di pastor ini Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. Firman begini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran yang benar. Ini pastor terima. Amin. Jadi ngoni yang pemarah-pemarah bertobat. Pastor harus bertobat karena pastor pemarah. Kadang tim sudah jadi sakit hati bagi kita karena pemarah. Haleluya. Padahal tapi hati baik. Kita marah karena memang pemarah. Dahsyat Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Sudah? Semua sudah? Mari. Yang belum? Sudah semua? Dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Ya Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Malam hari ini Tuhan, di awal bulan April, sebagai komitmen gereja ini, kami mengadakan perjamuan kudus sakramen ini untuk mengingat kematian. Barang siapa makan daging dan minum darah, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu Saudara, dengan iman mari angkat roti di tangan kanan. Korabada sikaram. Roti yang kami angkat malam ini, kami imani dan kami yakini
adalah persekutuan kami dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oh Tuhan Yesus sebelum Dia diserahkan, Dia mengambil roti lalu mengucap syukur. Kemudian Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan. Tubuh yang kami angkat hari ini adalah benar persekutuan kami dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan lalu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kami angkat hari ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang sudah tertumpah di kayu salib, yang adalah darah penebusan dosa kami, darah yang sudah menutup celah dan malu kami, darah yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami, darah yang sudah mengubah kutuk menjadi berkat, dan darah Tuhan Yesus sudah menjadi perjanjian yang baru bagi kami. Kami dilayakkan, kami dibenarkan oleh darah-Mu. Dan Engkau berkata, kami lunas dibayar oleh darah-Mu. Di dalam nama Yesus, anggur yang kami angkat hari ini adalah persekutuan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman-Mu. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur ada bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih.
kasih Yesus. Kami berikan syukur hanya bagimu, karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami sangat bersyukur kami bisa memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Tidak ada yang setara dengan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengerjakan kebenaran, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sehingga waktu kami marah, kami tidak akan melakukan dosa. Roh Kudus menguasai kami lewat buah-buah roh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Roh Kudus, kami percaya akan memberikan senantiasa kekuatan untuk kami melakukan firman ini, dan firman menjadi daging sehingga kami akan berdampak hari ini. Firman hari ini yang kami terima akan memulihkan keadaan kami, akan memulihkan keluarga kami, akan memulihkan rumah tangga kami, akan memulihkan semua yang menyangkut dengan kehidupan kami. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesaksian. Berdoa memberkati Tante Trini bersama dengan suami, anak-anak, orang tua. Berkatilah mereka untuk menjadi saksi. Keluarga ini terus diberkati oleh Tuhan, membawa kesaksian dimanapun. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat yang sama semua kami terima. Materaikan kebenaran firman hari ini. Apa yang hamba ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang hamba lepaskan di bumi terlepas di sorga. Termaterai oleh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Hamba doa, berkati persembahan ini, berkati usaha pekerjaan, mata pencarian, bisnis, semuanya, profesi kami, semuanya Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan, ada intervensi firman dan Roh Kudus. Manifestasi ini lebih nyata, terjadi secara supranatural atas kehidupan kami semua. Dan hari ini kami memberi karena kami sudah diberkati, dan kami memberi karena kebenaran yang sudah membuat kami mengerti. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin.